Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Januari. Pemilihan umum Taiwan baru saja berakhir. Negara diplomatik Taiwan di Pasifik Selatan, Republik Nauru, mendadak mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkok atas janji pemberian bantuan ekonomi. Kementerian Luar Negeri segera mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Nauru dan menyatakan bahwa Nauru meminta bantuan keuangan dalam jumlah besar dan membandingkan jumlah bantuan yang diberikan Tiongkok dengan Taiwan. Presiden Negara Sekutu Taiwan Republik Nauru tiba-tiba menyampaikan pidato nasional tanggal 15, mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui Tiongkok. Pemerintah Nauru menyatakan, demi kepentingan terbaik rakyat sesuai dengan resolusi PBB nomor 2758, mereka telah beralih ke prinsip satu Tiongkok, berupaya memulihkan hubungan diplomatik total dengan Tiongkok dan tidak akan lagi mengakui Taiwan ROC sebagai negara merdeka. MOFA pun langsung menggelar jumpa pers untuk mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Nauru. 基于维护国家的尊严，即日起终止与诺鲁共和国的外交关系。 Sebenarnya Tiongkok secara proaktif telah menghubungi para pemimpin politik Nauru tahun lalu untuk membujuk mereka lewat bantuan ekonomi. Setelah Presiden baru, David Adeang menjabat pada Oktober, Taiwan secara proaktif menjalin berbagai proyek kerjasama bilateral. Namun Nauru malah meminta bantuan keuangan yang besar kepada Taiwan, bahkan membandingkan proyek Taiwan dengan Tiongkok. 这个金额是远远超过我们一般对邦交国所能提出的，再次证明中国在打压我们，利用金钱外交无所不用其极，它就是放了很多钱进去。 Kementerian Luar Negeri Tiongkok langsung menyampaikan apresiasi atas tindakan Nauru dan menyambut baik dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Nauru. Sementara itu, MOFA menuduh Tiongkok sengaja merampas negara sekutu Taiwan sesaat pasca pemilu, yang merupakan aksi balas dendam untuk menyerang demokrasi Taiwan. Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Nauru, Taiwan kini hanya memiliki 12 negara diplomatik yang tersisa. Seiring berakhirnya pemilu dan dimulainya liburan musim dingin, warga yang ingin ke luar negeri ikut melonjak. Antrean panjang untuk pengecekan keamanan dalam 2 hari terakhir di Terminal 1 Bandara Taoyuan sempat menimbulkan keluhan dari penumpang. Biro Kepolisian Penerbangan menyatakan akan menambah kapasitas pemeriksaan untuk menanggapi kepadatan. Antrean panjang penumpang yang tiba tengah menunggu pemeriksaan keamanan di Terminal 1 Bandara Taoyuan. Ada penumpang mengaku jarang melihat antrean seperti itu. Ada juga penumpang yang menganggap antrean tersebut tidak nyaman bagi kalangan manula dan anak-anak. Jumlah orang yang keluar masuk negara tanggal 15 mencapai 114.000 orang. Jumlah orang yang meninggalkan Taiwan saja hampir 60.000. Untuk tanggal 16 masing-masing mencapai 113.000 dan 57.000. Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore saat jam sibuk, rata-rata jumlah keberangkatan sekitar 2.000 orang per jam. Perusahaan bandara mengimbau penumpang untuk datang menunggu lebih awal dan memanfaatkan sarana check-in cerdas. 以前出国有看过这样子吗？应该没这么夸张。没有，就是疫情之后，大家都跑去日本了。 Menanggapi kepadatan di jalur pemeriksaan keberangkatan pada jam sibuk di Terminal 1, Biro Kepolisian Penerbangan telah membuka 7 jalur pemeriksaan keamanan. Selain itu, ada juga 1 jalur yang peralatannya diperbarui dengan menggantikan mesin X-ray tradisional dengan alat pemindai tomografi komputer. Diharapkan setelah tanggal 22, 8 jalur pemeriksaan keamanan akan beroperasi penuh agar dapat meningkatkan kapasitas pemeriksaan keamanan. Festival musim semi atau lebih dikenal dengan istilah Hari Raya Imlek telah mendekat. Tarif buka pintu taksi di Taipei, New Taipei, dan Keelung akan naik $30 Taiwan selama Imlek dari tanggal 5 hingga 14 Februari. Di sisi lain, CPC mengumumkan harga minyak tidak akan naik selama Imlek. CPC akan melakukan penyesuaian harga minyak sesuai perkembangan harga minyak internasional pada masa Hari Raya Imlek sepanjang 14 hari, di mana jika harga minyak internasional naik, harga minyak domestik tidak akan naik, tetapi jika turun, harga minyak domestik akan ikut turun. Di sisi lain, tarif taksi di Taipei, New Taipei, dan Keelung akan naik $30 Taiwan selama Imlek. Sopir taksi harus melakukan pengaturan sebelum mengemudi, jika tidak, hanya bisa mengutip ongkos taksi sesuai meteran. Mantan Ketua Partai Progresif Demokratik DPP Su Ming-te meninggal kemarin setelah kanker hatinya kembali kambuh. Dokter mengatakan kanker hati stadium awal disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang tak bersuara karena tidak menunjukkan gejala, sehingga mengingatkan jika mengalami gejala seperti kembung dan nyeri perut bagian atas, lelah, tidak bernafsu makan, penyakit kuning, berat badan menurun, harus segera mencari pertolongan medis agar tidak menunda pengobatan.
Mantan Ketua Partai DPP Su Mingte meninggal akibat kanker hati tanggal 15 dini hari. Menurut statistik MOHW, kanker hati menempati peringkat pertama atau kedua di antara 10 penyebab kematian akibat kanker di Taiwan selama 20 tahun terakhir. Dengan sekitar 1 di antara 10.000 orang menderita kanker hati dan lebih dari 7.000 orang meninggal akibat penyakit ini. 研究是到了差不多5年，其实就有一定比例的患者，他就有复发的风险。 Penyakit hati adalah penyakit nasional Taiwan. Angka prevalensi yang tinggi terutama terkait dengan hepatitis B dan C kronis. Setelah terinfeksi virus hepatitis B dan C, pertama-tama akan mengalami beberapa kali radang hati, yang akan menyebabkan fibrosis dan sirosis hati, kemudian perlahan berubah menjadi kanker. Berhubung hati tidak memiliki saraf nyeri, saat ada kelainan pada tubuh seringkali sudah terlambat. Selain itu, konsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat menyebabkan hepatitis alkoholik dan sirosis liver yang akan meningkatkan resiko kanker. 它是沉默的器官嘛，它不会警告说我哪里出问题啊，所以当它开始有警觉的时候，都会造成这个脏器已经受到这个癌细胞的侵袭到一定的程度。 Dokter mengingatkan jika merupakan penderita hepatitis B atau C kronis harus berobat atau menjalani pemeriksaan fungsi hati dan USG perut secara teratur. Kanker hati dapat menyebabkan sakit pada perut bagian atas dan kelelahan, kehilangan nafsu makan, perut kembung, penurunan berat badan, dan penyakit kuning, edema pada kaki, dan asites. Jika timbul gejala terkait, segera berobat. Cuaca yang stabil akhir-akhir ini sangat mendukung pertumbuhan kubis. Ditambah banyaknya petani yang menanam membuat harga kubis menurun tajam. Misalnya, harga grosir kubis di pasar Shiluo pada tanggal 15 rata-rata menurun hingga 5 dolar Taiwan per kilogram. Harga akan lebih rendah lagi jika kualitas kubis kurang bagus. Seorang petani yang menanam sekitar 9.000 kubis di Yunlin membuka ladangnya untuk dipetik gratis. Semua kantong penuh dengan kubis. Sebagian warga bahkan mengambil sedikitnya 10 kubis. Cuaca stabil belakangan ini mendukung pertumbuhan kubis dan membuat jumlah panen melonjak, namun menyebabkan harga kubis menurun. Seorang petani di Tuku Yunlin tidak bersedia membayar tenaga kerja untuk bantu panen, akhirnya membuka ladang untuk dipetik gratis dan kubisnya habis dipanen dalam waktu kurang dari 2 hari. Departemen Pertanian Yunlin mengungkapkan luas ladang kubis di Yunlin berkurang 300 hektar dibanding tahun lalu, maka penyebab harga kubis turun hingga 5 dolar Taiwan per kilogram mungkin karena waktu penanaman yang bersamaan. Namun seiring dengan perubahan cuaca, permintaan akan kembali bertambah dan harga diperkirakan berhenti anjlok. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.